terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Pak Diki, serta jajarannya struktural dan fungsional. Yang saya hormati Pak Abah dan Bu Rita tentunya, ya. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini untuk menambah pahala bulan Ramadan, insya Allah, ya. Amin. Dalam keadaan selalu sehat tentunya. Nah, tadi nyambung ke yang disampaikan Pak Abah, ya. Pak Abah tadi informasinya, alhamdulillah, insya Allah membuat lega semuanya, ya. Karena tadi ini sebuah kebijakan yang mungkin masih juga orang bertanya-tanya ini kemana ke arah kebijakannya seperti apa dan seterusnya. Dan poinnya tadi saya tangkap bahwa intinya jadi fungsional, fungsi jabatan fungsional ini akan menjadi lebih menguntungkan gitu ya. Tetapi dengan syarat tadi harus bisa fokus pada bagaimana mengembangkan kualitas dirinya. Nah, ini kan tadi gitu ya. Nah, saya akan coba sampaikan dari perspektif yang tadi penguatan yang sampaikan Pak Abah. Apa sih sebenarnya kiatnya ya untuk sukses jabatan fungsional jadi ASN ini ya. Nah, kemudian mengapa ini? Saya pikir ini sebuah tren yang akan menjadi sebuah keniscayaan ya, bahwa ke depan akan ini menjadi sebuah keharusan ya ke depan ini ya. Coba saya sampaikan di sini ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kita ini ada pada posisi new normal ya. Ya, new normal ya. Jadi kalau kita melihat tantangan yang sekarang, kalau kita lihat trennya kecepatan vaksinasi, ya ini data mungkin sudah agak lama, beberapa bulan yang lalu sebelum adanya embargo India dan dari Amerika. Ya, kalau kita melihat tingkat kecepatan kita ini paling cepat adalah ya mungkin 10 tahun ya, secara global ini rata-rata 7 tahun ya untuk bisa lepas dari COVID-19 ini. Dan ini tentunya punya implikasi bahwa selama kita mengalami pandemi ini dan kita istilah Bapak Presiden harus bergaul dalam arti membiasakan diri kita hidup dalam konteks pandemi, harus waspada, harus kreatif. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan new normal, bagaimana kita akan masih mengalami pandemi ini dalam waktu yang cukup lama, ya mungkin itu juga diperkirakan secara ekonomi kita akan melakukan recovery setidaknya 7 tahun mungkin ya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, ini akan mempunyai dampak, ini skenario. Kita bicara skenario bahwa ini birokrasi kita akan mengarah pada yang disebut dengan profesional birokrasi. Ya, birokrasi yang juga agile. Ya. Nah, seperti apa skenario-nya? Ini skenario yang kita lihat dari beberapa studi, ya baik di Indonesia maupun di luar negeri, kalau kita melihat trennya, ya jabatan fungsional akan menjadi kuncinya. Ya. Ada beberapa aspek yang akan terlihat dari dampak dari pandemi, ya pandemi normal. Yang pertama ada aspek strukturnya, ya semua birokrasi berubah, ya. Jadi model namanya mesin birokrasi itu modelnya hierarkis, ya sangat hierarki, ada eselon 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Jadi hierarki panjang itu mengapa waktu yang lalu diperlukan? Karena memang lingkungan birokrasi bekerja pada lingkungan yang sifatnya kurang lebih stabil, ya butuh pada pengendalian yang kuat gitu ya. Nah, sekarang eranya sudah berubah ya. Kalau kita bilang kemudian membaca tren lingkungan adanya disrupsi inovasi banyak sekali selama pandemi, ada akselerasi inovasi dalam berbagai bidang ya, seperti misalnya tadi e-commerce, kemudian ada robot, pemanfaatan robot, artificial intelligence untuk menggantikan peran manusia. Artinya lingkungan birokrasi sudah berubah sangat cepat gitu ya, sehingga
kemudian yang dibutuhkan adalah bukan birokrasi yang panjang hierarkinya untuk memastikan ada pengendalian tadi, tetapi lebih ke bagaimana birokrasi yang sifatnya agile, yang lincah. Nah, makanya kemudian modelnya adalah bagaimana kita melihat transformasinya, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aba, ya akan kemudian tren yang sekarang ya untuk membuat birokrasi yang agile, yang lincah, gesit, ya. Bayangkan kalau birokrasi itu sangat hierarkis, ya. Pekerjaan ini kemudian adalah ya tadi sering ada stigmatisasi, ya seringkali disalahkan image birokrasi lamban, berbelit-belit dan seterusnya karena memang hierarkinya panjang. Ini yang dikritik oleh Bapak Presiden, ya panjang, lama gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian tadi dipangkas kemudian untuk tadi merespon lingkungan yang semakin dinamis. Nah, tadi disampaikan Pak Aba juga ya pola kerjanya ini seperti matriks gitu ya. Jadi pengelompokan fungsional akan bergerak lincah dari satu struktur ke struktur yang lainnya menurut kompetensinya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Kata kuncinya tadi, seorang fungsional, kata kuncinya dia profesional, orang yang profesional, orang yang memiliki kompetensi ya di bidangnya tadi. Jadi inilah yang kemudian kita nanti perlu siapkan, ya kawan-kawan perlu siapkan bagaimana seorang fungsional ini menjadi orang yang profesional, dan ini adalah era fungsional, ya. Nah, jadi ini kita lihat trennya seperti ini, ya apalagi nanti ke depan banyak sekali pekerjaan akan digantikan dengan teknologi. Nah, kemudian yang aspek kedua, implikasi dari perubahan struktur karena pandemi, karena new normal ini di seluruh dunia, ya. Kemudian profil SDM-nya, kita bicara profil SDM birokrasi. Yang sekarang datanya Pak Aba ini 60% itu administratif sifatnya, ya. Di struktural itu sifatnya administratif, ya. Nah, jadi ini yang nanti ke depan dituntut untuk kemudian yang ke depan adalah karena kata kuncinya adalah di lingkungan kita membutuhkan inovasi, membutuhkan keahlian, maka pola pekerjanya, artinya profil kompetensinya, dia lebih pada knowledge worker, pekerja berbasis pengetahuan. Mengapa seperti ini? Ini sebenarnya kita sudah agak terlambat juga, ya. Kita sudah lama ekonomi kita ekonomi berbasis pengetahuan, kita sekarang udah daya saingnya juga berbasis, kemudian bergantung pada tadi kemampuan kita melakukan inovasi. Jadi pengetahuan ini sangat sangat penting gitu ya untuk meningkatkan performa organisasi. Nah, kemudian juga pola pikirnya harus agile, ya. Agile itu gesit, luwes, fleksibel, responsif, ini kan ya. Mengapa? Karena birokrasi ini akan dihadapkan lingkungan yang dinamis, yang kita dituntut kolaboratif, ya dituntut nanti ada perubahan-perubahan, ya. Nah, ini kawan-kawan Menpan, ya, ini menjadi koordinator sekarang juga lagi menyiapkan Perpres mutasi JPT, ya, secara nasional. Nah, jadi inilah kita tidak bisa kemudian berpikir secara pada zona nyaman, ya pokoknya mau di satu tempat, ya masuk di satu tempat, pensiun di tempat yang sama. Ini harus selalu kita berpikir gesit gitu ya. Nah, kemudian spesialisasi. Nah, ini dia. Karena tadi knowledge worker tadi, dia harus ada spesialisasi. Yang sekarang ini kita sebut dengan general competence. Kompetensinya umum, apa aja gitu ya. Ya, ini disuruh apa aja bisa, akhirnya enggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, ke depan harus punya spesialisasi. Dia spesialisasinya apa? Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan pengembangan model T. T itu huruf T, ya. Huruf T itu artinya seorang jabatan fungsional dia harus punya spesialisasi, ya. Core-nya apa? Dia bidang keahliannya, tapi dia bisa dikembangkan
ya istilahnya ke kanan ke kiri ya pada bidang-bidang yang lain yang relevan dengan tugas fungsi yang sekarang. Nah, seperti itu. Nah, ini tren secara global, surveinya McKinsey ini saya selalu sampaikan karena ini kita harus waspada, harus sadar bahwa birokrasi kita ini on the move, ya karena ini sebuah keniscayaan. Profesionalisasi di birokrasi sebuah keniscayaan, ya perubahan profil kompetensi di birokrasi sebuah keniscayaan, ya ini sebagai tren, ya pekerjaan yang sifatnya fisik, yang sifatnya manual, yang sifatnya basic kognitif ya, jadi kesadaran tingkat dasar, ngapalin proses dokumen ya, meriksa dokumen ya kan. Tadi yang pekerjaan sifatnya administratif secara progresif hilang ya, di tempat kita juga hilang. Mengapa? Ada teknologi ya, ada proses digital yang menggantikan peran manusia. Tetapi kalau kita melihat ini yang saya kotakin ini adalah trennya adalah pekerjaan itu semakin menuntut higher cognitive skill. Jadi keterampilan kognisi level yang lebih tinggi seperti apa? Pemecahan masalah kompleks, analisis, ya kan, menganalisa, terus kemudian kreativitas, melakukan inovasi dan seterusnya, ya. Kemudian yang lain adalah social emotional skill, jadi kemampuan melayani, kemampuan berempati, ya, kemampuan berkolaborasi, gitu kan. Ini meningkat dan yang sangat meningkat adalah penguasaan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bilang birokrasi kita ke depan tidak akan pernah lagi sama, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa ini menjadi fungsional, ini menjadi sesuatu yang seharusnya bisa dihindari, itu cara berpikir yang salah karena ini sebuah tren global, sebuah keniscayaan, sebuah apa namanya ya, sebuah jalan yang memang harus kita tempuh ya. Nah, kemudian terkait dengan perubahan-perubahan tadi, maka ini agenda secara global ya. Jadi karena perubahan tadi, maka pengembangan kompetensi tadi, penyesuaian tadi ya, dari struktural ke fungsional atau fungsional ke fungsional itu ya istilahnya. Ya, ini secara global ada agenda namanya rapid reskilling. Jadi para pekerja, para pegawai harus disesuaikan lagi keahliannya. Jadi keahlian yang struktural ke fungsional atau yang administratif umum tadi menjadi lebih, orang menjadi punya kemampuan spesialisasi, kemudian lebih punya kemampuan higher cognitive skill. Ya, ini perlu pengembangan. Nah, sebagai gambaran di dunia swasta saja tahun kemarin ya, ini World Economic Forum mencatat ada belanja untuk training untuk pengembangan kompetensi dalam rangka new normal 480 miliar US dollar. Ya, itu berapa ya, berapa ribu triliun ya. Mengapa? Karena kunci survive-nya di tengah perubahan ini adalah kemampuan kemudian adaptasi, dan kemampuan adaptasi adalah kemudian perlu keahlian baru, perlu reskilling tadi ya, termasuk yang ini saya highlight aja dari 5 aspek yang prioritas ya, kemampuan leadership dan manajemen kompetensinya. Jadi profil manajemennya juga beda gitu ya. Di tengah new normal ini beda, tidak bisa sama dengan yang seperti yang dulu ya. Misalnya orientasinya para pemimpin menjadi struktural gitu ya, mengedepankan aturan kewenangan, tidak bisa lagi ya. Semuanya kita bicara keahlian ya. Nah, terus sekalian ya, top skill ini coba bagi gambaran bahwa kita transformasi untuk kemudian skenario kita melakukan recovery dalam waktu paling cepat 7 tahun, dan itu menuntut kemudian ada suatu skill set, kita sebut skill set ya, yang dibutuhkan untuk survive ya. Dan ini surveinya dari World Economic Forum. Nah, jadi berpikir analitis, inovatif ya, kemampuan pembelajaran, orang harus aktif belajar ya, tidak bisa kemudian sekarang nunggu pangkat tidak belajar dan seterusnya ya. Mampu memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, berpikir kreatif ya, memiliki leadership ya, meskipun fungsional juga harus memiliki leadership ya. Kemudian yang lain adalah
bisa memanfaatkan teknologi, nggak gaptek, dan nggak ada istilahnya sekarang di era new normal ada gaptek, ya. Kalau yang akrab teknologi hanya milenial, nggak ada lagi, ya, semua harus bisa, ya. Nah, kemudian tadi yang lain adalah, nah, ini yang nomor 2 dari bawah ini, ketahanan diri, self resilient, ya, mental modelnya harus kuat dia, ya, nggak gampang stresan, nggak gampang ngamuan, nggak gampang marah-marah dan seterusnya, ya. Jadi di tengah, intinya kita menghadapi perubahan yang sangat pesat, dan orang yang nggak bisa beradaptasi akan stres dia, ya. Dan ini yang dibutuhkan adalah tadi ketahanan diri, ya. Nah, kawan-kawan semuanya, yang aspek yang terakhir dari birokrasi kita, dari tadi struktur, SDM, dan terakhir prosesnya. Proses kerja berubah. Yang sifatnya manual digantikan otomatisasi. Yang proses fisik diganti digital. Sekarang tanda tangan digital, surat digital, arsip digital, ya, uang digital, ya, semua digital, ya, ada Bitcoin dan seterusnya, ya. Dan pekerjaan yang sekarang berbasis di kantor, office base, ya, ini akan didorong flexible working arrangement. Sebelum COVID-19, kita dan LAN dan Menpan mempersiapkan kebijakan flexible working arrangement, dan ini akan kita dorong terus, ya, termasuk remote working, bagaimana agar kita bisa lebih efisien, lebih produktif, ya, dan lebih berimbang kehidupannya, ya, tidak kerja tapi juga ada bagian aspek keluarga yang harus dikembangkan, ya, dibina dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan perubahan-perubahan tadi, jadi pada intinya adalah menjadi fungsional ini adalah sebuah masa depan yang sekarang, ya, masa depan yang kita peroleh sekarang, ya. Nah, jadi ini sebuah tren global yang menuntut sebuah profesionalisme birokrasi, membutuhkan tadi profil pekerja yang berbasis pengetahuan yang lebih profesional. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya agar menjadi fungsional yang sukses, ya, ini sesuai dengan temanya, ya, tidak mudah, ya. Kita tadi sampaikan Pak Abah, orang melihat jabatan fungsional ini masih seolah-olah second class gitu, ya. Wah, ini kok fungsional seolah non-job malahan, ya. Nah, kemudian difungsionalkan. Jadi seolah-olah ini. Padahal tadi kalau kita melihat trennya, tidak, ya. Jadi kalau kita bilang yang struktural ini sifatnya lebih melayani yang fungsional, ya. Mengapa? Karena ke depan kita sering mendengar istilah namanya ada tadi yang berbasis pengetahuan, ada learning organization, organisasi pembelajar yang untuk kemudian tadi survive di tengah perubahan tadi. Nah, ini penggeraknya tadi ada para fungsional, para orang-orang yang punya expertise, punya keahlian, ya. Nah, ada 7 hal yang mungkin yang bisa kita secara sederhananya gitu, ya. Sekarang misalnya ini ke depan akan ada di daerah juga, ya, diterapkan penyederhanaan. Nah, semuanya akan tadi, ya, mungkin yang struktural akan beralih fungsional, atau yang fungsional dituntut untuk lebih berkinerja lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama adalah habit dulu, ya. Ini mengapa saya taruh di pertama, karena sebenarnya untuk menjadi orang yang hebat itu dari habit. Orang hebat berangkat dari habit, ya. Nah, apa habit yang jadi kalau kita ini kalau bicara tentang konsep habit, ya, kita seringkali sebenarnya kok bisa sih orang-orang itu jadi juara, itu sebenarnya mulainya dari kebiasaan yang kecil-kecil tapi dilakukan konsisten terus-menerus, ya kan. Ini contohnya misalnya klub pembalap sepeda Inggris, ya, dari 1920-an sekitar itu tidak pernah menang dia, ya, sampai kemudian dia bisa menang itu baru sekitar 2015 2014. Perlu perjalanan yang panjang sekali, dan apa yang dilakukan banyak sekali yang dilakukan, ya, hal yang mulai kecil-kecil, mulai misalnya membuat tempat latihannya dicat putih. Mengapa? Biar kelihatan kotor, kalau ada kotoran kelihatan, ya. Yang mungkin kita nganggap itu sepele, nggak ada hubungannya, tetapi nah inilah kesalahan kita seringkali,
ketika kita ingin jadi hebat, ya kita meniru kemudian yang dilakukan hasilnya, selalu melihat hasilnya, bukan prosesnya. Nah, proses ini adalah penting, gitu ya. Proses ini penting. Bagaimana menjadi orang yang hebat, orang yang ya tadi mungkin fungsional yang hebat. Pertama adalah yakinkan dulu identitasnya. Saya seorang yang fungsional, yang profesional. Itu dulu. Ya, ketika masih ragu-ragu saya, wah nggak mau fungsional ini sementara lah. Nanti nunggu berikutnya ya kan dan sebagainya. Ya nanti nggak maju-maju, nggak pernah bisa jadi orang hebat. Ya, jadi terima bahwa ini suatu masa depan dan harus dimulai sekarang. Yakinkan dulu jati diri ini jadi seorang fungsional yang profesional, identitas dulu. Baru kemudian kita melakukan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ya mulai mengumpulkan angka kredit, berkarya, yang kecil-kecil ya. Dari yang kecil-kecil, yang mungkin dari membaca, yang biasanya tidak pernah baca jadi membaca, yang nggak bisa ngetik pakai komputer bisa ngetik, yang nggak bisa PowerPoint belajar pakai PowerPoint, kelihatannya kecil-kecil buat apa? Jangan lihat hasilnya dulu. Hasil itu akhirnya menjadi orang hebat. Tetapi prosesnya tadi, bisa bikin PowerPoint, bisa nyalain laptop, ya, bisa bikin tulisan kecil, bisa kemudian ngomong di depan misalnya, bisa apalagi dan seterusnya yang kecil-kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari yang mudah sehingga kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang besar, ya. Nah, tadi kalau kita ngitung kebiasaan setiap hari ini 1%, ya sebenarnya kita coba lakukan hal yang kecil saja satu yang berbeda. Misalnya kita tidak pernah baca, yuk coba membaca, ya. Untuk di bulan Ramadan tidak pernah baca Quran, yuk baca Quran setengah halaman, nggak bisa setengah halaman, satu ayat ya kan, ya nggak bisa ya satu eja, nggak bisa lagi mendengarkan dan seterusnya, ya. Jadi ini pasti akan membuat sebuah perbedaan. Ya, kalau kita lakukan setiap hari hal yang positif 1%, maka kita akan menjadi orang yang hebat dalam hitungan beberapa tahun. Sebaliknya kalau kita kemudian mengesampingkan tadi kesempatan yang ada, 1% kita berbuat buruk, maka kita akan kemudian ya mengakumulasi tadi menjadi orang yang betul-betul terpuruk. Ya, nah Bapak-Ibu sekalian, jangan sia-siakan yang 1% tadi. Ya, ini contohnya ini kawan-kawan ini saya ngasih contoh yang nyata ini. Ya, banyak lah ini kebetulan kawan-kawan ini ya, kawan-kawan yang fungsional yang hebat-hebat banyak. Tapi karena ini presentasinya nggak lama, jadi saya contoh aja ini ada ya dari Jawa Timur ya. Ini dia udah publikasinya udah banyak ya. Dia menjadi suara termuda ya dan ya Pak Hari ini nanti bisa kontak orangnya ya. Ini kiatnya ya lakukan secara konsisten. Nah, ini dia ini kan kalau mau berhasil. Jadi nah godaannya kalau yang sudah mungkin di sini udah agak yang senior biasanya bosen gitu ya. Wah, nggak mau apa lagi yang dikembangkan. Nah, ini godaannya. Ya semakin tinggi, semakin godaan bosen tadi ya semakin besar ya. Nah, kemudian apalagi yang harus di-create dan seterusnya. Jadi, nah, jangan pernah menyerah, harus selalu konsisten, gitu ya. Nah, Pak Hari ini profil dari publisher yang banyak ya, produktif, sangat produktif. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang pertama habit tadi. Yang kedua, seorang fungsional harus punya spirit melayani. Ya, nah harus punya spirit melayani. Apa yang kemudian kita bisa berikan pada stakeholder? Yakinkan tak paham siapa sebenarnya stakeholder kita, siapa audiens kita ini, dan apa yang dibutuhkan mereka. Sebagai seorang WI, audiensnya siapa? Ya ada peserta diklat, ada pengelola lembaga pelatihan, ya, kemudian ada ya asesor dan seterusnya. Jadi ini harus kita lihat bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik, ya. Nah, kemudian berikan nilai lebih. Kira-kira apa ya peserta ini kalau sudah ada modul, ada kurikulum, oh coba saya tambahkan video. Nah, kemudian kepada penyelenggara pelatihan, oh coba nanti saya usulkan konsep pelayanan yang lebih bagus di dalam era pandemi. Nah, jadi kita selalu kemudian mencoba memberikan nilai tambah tadi. Dan
proaktif, tidak kemudian nunggu ada penugasan dan seterusnya. Jujur, ya, ini kita di salah satu instansi saya sebut, ya, ini banyak sekali yang sudah fungsional, madya ke utama, tidak dipercaya untuk kemudian menjabat utama. Mengapa? Karena sibuk dengan dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan siapa stakeholder-nya, tidak pernah memperhatikan pimpinannya, rekan kerjanya, tidak ada kontribusinya. Nah, sehingga kemudian menambahkan satu tahap lagi, ya, yaitu ujian kelayakan. Ya, mengapa? Karena seringkali godaannya begitu. Widya Suara sibuk hanya jabatan fungsional, yang lainnya biasanya fokus kemudian mengumpulkan angka kredit gitu ya. Nah, orientasi pelayanannya tidak ada sehingga dianggap tidak eksis dia. Nah, ini yang jadi persoalan, ya kan? Nah, padahal kalau dia eksis, ya tadi dengan dia melayani dengan baik, ya dia bisa jadi apa aja, ya. Nah, ini seperti kata pepatah, bukan yang penting bukan siapa kita, tapi bagaimana kita melakukan. Mau jadi nelayan, tapi melakukannya dengan baik, ya pasti nilainya, harkat martabatnya tinggi, ya. Nah, bukan karena kemudian siapa, kalau siapa mungkin ya menjadi pejabat tinggi, tetapi bagaimananya mungkin tidak bagus, maka tadi kedudukannya tadi tidak punya makna. Nah, kemudian yang ketiga kredibilitas, gitu ya. Jadi selalu jaga integritas, ini penting, ya. Boleh salah, tidak boleh bohong, ya. Misalnya plagiat, nah itu sekali dia jatuh, ya. Ini ada contoh kasus di jabatan fungsional binaan kami, ya. Suatu ketika membuat surat tugas sendiri untuk menugaskan diri sendiri, ya. Nah, ketahuan, ya. Dan ini sanksinya adalah dia tidak boleh beraktivitas 2 tahun, ya. Dan setelah 2 tahun tidak ada satupun lagi orang yang akan menggandeng dia, ya. Sepandai-pandainya dia adalah orang yang pandai, orang yang cerdas, sehingga dibutuhkan di mana-mana. Karena untuk memenuhi kebutuhan tadi, untuk memangkas proses birokrasinya, dia membuat surat penugasan palsu, ya. Dan setelah itu kemudian tidak ada satupun orang yang kemudian melihat bahwa dia orang yang capable. Mengapa? Karena dia orang yang curang, ya. Nah, kemudian yang kedua, kredibilitas ini juga dalam arti bisa diandalkan, ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan kemampuan. Diandalkan itu seperti apa? Misalnya tadi saya kasih contoh. Bagaimana agar kawan-kawan fungsional ini ketika dibutuhkan oleh kantor, ya, untuk memecahkan masalah atau lagi ada kegiatan dan sebagainya, dia bisa diandalkan. Oh, kerjanya bisa dipakai. Oh, waktunya bisa digunakan, ya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian tadi kita sebut dengan kredibilitas, ya, menjadi citra diri yang kredibel. Yang keempat, nah, kawan-kawan semuanya, terutama ini yang kawan-kawan dari struktural, ya, tidak mudah untuk berubah menjadi fungsional, ya. Menjadi fungsional, struktural, fungsional. Ini orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tadi sukses dalam transformasi tadi, adalah orang-orang yang mulai namanya growth mindset. Ini sering, ya, sekarang lagi tren dibahas di mana-mana. Orang sukses itu bukan karena dia pandai atau bakatnya, tetapi karena spiritnya untuk belajar terus-menerus, lebih menyukai tantangan, menghadapi ketidakpastian sebagai kesempatan belajar. Bukan orang yang kemudian selalu fix mindsetnya fix dalam arti, ya, dia nggak mau berubah, dia selalu mengandalkan namanya mungkin bakat, mengandalkan pendidikan formalnya, mengandalkan kedudukannya, jabatannya, kewenangannya, dan seterusnya. Dan ini enggak orang-orang yang, ya, akan kalah dalam proses perubahan tadi, termasuk orang-orang yang kalah, ya. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang kelima, ini berdasarkan pengamatan saya sebagai pembina jabatan fungsional, ya. Nah, jadi yang kelima, seorang jabatan fungsional yang sukses adalah
dia yang punya network luas. Ya, ini kawan-kawan tadi contoh-contoh, nanti saya berikan banyak sekali contoh, ada analis kebijakan, ada widyaswara, punya jejaring internasional, tapi yang paling pasti adalah mereka solid ya, aktif di dalam organisasi profesinya. Ya. Nah, jadi menjadi seorang profesional perlu payung asosiasi profesi. Tidak ada namanya orang hebat sendirian, orang profesional hebat sendirian tidak ada. Seperti dokter, insinyur, semuanya punya naungan organisasi profesi. Ya. Dan untuk itu maka dia harus aktif, punya kontribusi di dalam organisasi profesi. Banyak saya amati organisasi profesi ini mati suri. Mengapa? Karena tidak ada kontribusi dari para anggotanya. Jangankan mikir nyumbang ya, nyumbang aja, tidak pernah dia. Ya, nah jadi merasa bahwa dia hidup cukup dengan angka kredit, tidak ada dia, tidak eksis dia. Ya, dia hanya bisa survive, bisa akan besar, ya, kalau dia bersama organisasi profesi. Seperti kata pepatah Afrika, if you want to go faster, go alone. Ya, faster naik pangkat maksudnya. But if you want to go further, pergi lebih jauh lagi, you go together, bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian manfaatkan tadi untuk bargaining power. Jadi ini contohnya, ya, ini terakhir ini. Untuk kawan-kawan widyaswara ini sudah berhasil mengangkat angka job grade-nya, ya, sekarang lagi diproses di tempat Pak Aba ini, ya. Perpres untuk penyesuaian tunjangan diperjuangkan melalui profesi, ya. Kemudian ada usulan penilaian yang baru sesuai dengan kondisi new normal, bahkan untuk gelar kehormatan profesor dan seterusnya. Dan ini bagaimana kita mengangkat diri kita, kepentingan kita bisa dilakukan melalui profesi. Dan mengapa? Kalau tidak, kita nggak punya bargaining power. Ya, berhadapan dengan stakeholder nggak punya bargaining power kita. Ya. Nah, kemudian network tadi kita manfaatkan, coba yuk yang belum punya kita kembangkan media sosial untuk personal branding dan membangun network, ya, yang sudah ada, daripada upload kuliner, upload ya yang lainnya, ya coba upload yang pemikirannya ya luar biasa, menginspirasi ya. Nah, jadi ini penting nanti ada network. Coba kalau kita misalnya bikin hashtag apa ya di medsos kita, nanti pengikutnya atau kita punya komunitas akan banyak ya. Kemudian produktif. Nah, kita harus produktif gitu ya. Nggak boleh kemudian apa karyanya apa ya. Jadi seorang profesional, seorang fungsional ini harus dilihat dari karyanya dia. Ya, kok dia disebut profesional tapi nggak ada evidennya, karyanya dibuktikan dari angka kredit nggak ada gitu. Ya, nah jadi harus ada kontribusi kepada lingkungan dalam bentuk tadi dari produktif. Ya ini contoh ini kawan-kawan yang ya ada lagi ini. Ini banyak contoh-contoh saya best practice-nya gitu ya. Bagaimana yang penting dia punya manajemen waktu ya. Bagaimana menyisakan setiap prinsip 20-80. Artinya 20% waktu yang kita gunakan setiap hari punya dampak 80%. Ya, ini prinsip manajemen waktu. Artinya ketika kita tidak fokus menggunakan waktu untuk sesuai menunjang profesi kita, maka kita habis dalam rutinitas. Ya. Kemudian kolaborasi ya. Nah, saya selalu dorong kawan-kawan nulis sendiri berat, bikin video sendiri berat ya. Nah, coba misalnya bareng-bareng ya. Kalau yang ini contoh kawan-kawan widyaswara nulis bareng, kemudian yang belum bisa publikasi proyek perubahan peserta, yuk dipublikasikan bareng dengan coach-nya ya. Ini contoh-contohnya. Yang analis kebijakan ini juga sama ya, membuat komunitas untuk membuat terbitan bersama dan seterusnya ya. Nah, kolaborasi penting. Nah, dalam hal setiap hari manajemen waktu tadi, pisahkan important dan urgent. Urgent itu apa? Setiap hari itu rutinitas banyak urgent. Ngantar anak urgent, ngantar istri urgent, ya kan? Kemudian benahin handphone casing handphone rusak urgent juga. Mengapa? Ya nggak bisa telepon-teleponan. Tapi yang important mana untuk membangun
sebuah citra diri, ya, konsepsi diri menjadi seorang fungsional yang hebat. Itu yang important, ya. Nah, jadi kita kalau setiap hari terjebak pada yang urgent, rutinitas, habis kita, ya. Kemudian dunia kita ini dunia online, ya. Jadi kita akan gagasan kita, karya kita, pemikiran kita dikenal melalui online, ya. Nah, ini contohnya, ini ada kawan-kawan dari Widya Suara, ya, publikasi mulai online, ya, apa namanya, bikin e-book macam-macam, ya. Jadi ini sebuah dunia new normal, ya. Mau nggak mau kita akan banyak mengandalkan dunia online, ya. Kita juga di pelatihan latsar, kita sudah blended, ya. Kemudian nanti ke depan ada PKP, PKA semuanya, ya. Kita ada blended semua, kita ya menggunakan online, sehingga kompetensi online jabatan fungsional apa saja perlu kemudian menguasai tadi ya, kemampuan menggunakan teknologi digital. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pengembangan diri secara berkelanjutan. Tidak ada orang yang punya kemudian jabatan fungsional sekali lagi hanya mengandalkan rajin milih angka kredit. Itu bukan zamannya lagi, ya. Tadi pengalaman saya, satu instansi untuk naik pangkat tidak diakui dia, ya. Mengapa? Tidak cukup dengan angka kredit, harus ada bukti nyata karya dia dan kontribusi dia di organisasi, ya. Mengapa? Karena ini banyak sekali yang kemudian model-model zaman dulu mungkin, ya, model jabatan fungsional yang autis. Autis itu artinya sibuk hanya dengan dirinya sendiri, ngumpulin angka kredit, tidak peduli dengan orang beribut apa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa berkarya, bisa punya kontribusi nyata, kita harus mengasah diri kita secara berkelanjutan, ya. Nah, bikin rencana pembelajaran diri sendiri. Bagaimana saya ingin jadi apa? Oke, saya ingin jadi kawan-kawan yang tadi saya berikan contoh, bisa eksis di dunia digital, bisa produktif, ya, dikenal tulisan-tulisannya, dikenal karyanya, maka saya harus bisa apa? Oke, saya harus bisa bikin PowerPoint yang bagus, saya harus bisa nulis, saya harus bisa menguasai teknologi medsos dan seterusnya. Oke, saya akan belajar, ya. Nah, akan belajar dari diri sendiri dengan orang lain dan seterusnya, ya. Nah, gunanya asosiasi profesi itu adalah untuk mendukung kita untuk belajar. Nah, kemudian di Permenpan juga sudah diatur, ya, harus diikutsertakan pelatihan. Nah, ini nanti kaitannya dengan lembaga-lembaga pelatihan, ya, dengan, ya, lembaga pembinanya, ya, untuk kemudian tadi mendorong adanya pengembangan kompetensi, ya. Nah, Bapak sekalian, jadi tadi yang disebut dengan pelatihan, ini saya sampaikan dalam berbagai kesempatan karena menjadi dasar kebijakan kita untuk termasuk di dalam pembinaan jabatan fungsional. Pelatihan-pelatihan ini kita ubah menjadi fokusnya pada learning, bukan training tapi learning. Nah, ya, learning ini sifatnya lebih fokusnya kebutuhan pembelajar yang berbeda-beda, ya, dan sifatnya lebih tadi yang many to many, artinya kolaboratif. Pembelajarannya sifatnya kolaboratif dan pembelajarannya fleksibel, ya, dan berbasisnya pada eksperimen, menghasilkan kebaruan-kebaruan, ya, tidak lagi menghafalkan materi tetapi berpikir kritis, problem solving dan seterusnya. Dan pembelajaran ini harus terintegrasi dengan proses kerja, tidak hanya pokoknya saya pengen mengembangkan diri, saya harus pergi kelas apa, kursus apa, tidak lagi. Ya, belajar bisa dilakukan di tempat kerja. Nah, ini contohnya. Kita terbitkan peraturan LAN 16/2020, Community of Practice. Apa Community of Practice itu? Ya, pembelajaran dari satu profesi, nanti misalnya di sini hadir para guru, ya berarti Community of Practice guru. Ada Widya Suara, Community Practice Widya Suara. Ada kemudian arsiparis, ya, yang hadir di dalam forum ini, ya sama-sama arsiparis, ya, berbagi pengetahuan, berbagi kemudian tadi pengalaman, pemecahan masalah bersama,
bikin eksperimen bersama dan seterusnya. Nah, ini yang sudah jalan di komunitas Widyaswara ini termasuk kawan-kawan di BPSDM. Nah, ini kita juga terapkan namanya pembelajaran berbasis crowd. Nah, ini menjadi model ke depan. Crowd itu adalah kerumunan tadi yang ya dari profesi satu profesi tadi ya, basisnya adalah virtual ya, berbasis virtual ya. Jadi ada virtual coaching, kemudian seminar web seperti sekarang, kemudian ya pengembangan lain yang dilakukan tadi dari profesi. Nah, ini menghasilkan sebuah terobosan luar biasa, kawan-kawan bisa belajar dengan 0 rupiah. Ya, tidak ada biaya. Mengapa? Karena profesi ini yang menyediakan sebuah referensi yang luar biasa. Nah, nanti kita kembangkan namanya community of interest. Nah, beda dengan community of practice. Community of interest adalah dari berbagai profesi, tapi interestnya satu bidang. Misalnya, ya, bagaimana interestnya adalah sama-sama bagaimana kemudian mengembangkan pembelajaran peningkatan kompetensi, ya, para jabatan fungsional. Nah, ini akan melibatkan berbagai kelompok jabatan fungsional yang lainnya, ya, dan bahkan mungkin di luar itu juga, ya. Nah, jadi ini yang model-model pembelajaran. Jadi jangan bilang wah pembelajaran tidak ada dananya, Pak. Ya, kita tidak ada anggarannya gitu ya. Nah, banyak cara yang kita bisa bangun dengan komunitas ya profesi kita. Nah, ini pilihannya secara lebih lengkap, mulai dari belajar mandiri, bisa e-learning, bisa classroom learning, bisa working place learning, bisa kemudian tadi community of practice, ya, bisa kemudian model berbasis crowd, ya, dan seterusnya. Artinya pilihannya banyak sekali. Yang intinya adalah tidaklah kita ada lagi excuse lagi, kita nggak bisa mengembangkan diri karena tidak ada dananya, tidak ada kesempatan, dan seterusnya. Ya, nah, Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya adalah menjadi seorang fungsional itu sebuah masa depan yang kita mulai dari hari ini. Ya, mengapa? Karena tren pandemi new normal ya menuntut perubahan birokrasi kita. Ya, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Dan untuk itu profil seorang yang pegawai yang berbasis pengetahuan, yang memiliki keahlian, itulah masa depan. Ya, jadi banggalah menjadi seorang pejabat fungsional, tetapi saya sampaikan tadi, jabatan fungsional tidak sekedar predikat, tapi karya nyata dan suatu kinerja nyata dan mindset nyata. Berangkat dari suatu kebanggaan jati diri seorang pejabat fungsional, dan untuk itu maka kemudian kembangkan sebaik-baiknya profesi ini karena ini sebuah masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.